Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka kelas MSIM 4401 mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak. Jumpa lagi dengan saya Angger Binuko Paksi dalam sesi 2 web aktivitas belajar 12 hingga 15. Jadi dalam pertemuan ini nanti kita akan bahas keseluruhan atau secukupnya lah jika waktunya memungkinkan aktivitas belajar 12 hingga 15. Nanti kita akan coba praktekkan semua bentuk praktik yang ada di dalam modul aktivitas 12 hingga aktivitas 15. Baik. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari aktivitas belajar 12 dulu. Oke, dalam aktivitas belajar 12 ini ya, kelas MSIM 440146. Jadi di aktivitas belajar 12 ini kurang lebih fokus pembahasannya adalah bagaimana cara melakukan instalasi dan konfigurasi dari platform Android baik menggunakan emulator maupun real device. Kemudian bagaimana cara menjalankan aplikasi Android yang dibuat menggunakan Ionic Framework, dan bagaimana cara menggunakan fitur Ionic Native API plugin untuk mengakses fitur-fitur native di Android. Di dalam aktivitas belajar 12 ini juga terdapat diskusi 5 ya. Jadi rekan-rekan silakan untuk melakukan diskusi pada forum diskusi 5 ini. Dan juga ada tugas ketiga. Jadi ingat bahwa mata kuliah pemrograman berbasis piranti perangkat bergerak ini pemrograman berbasis piranti bergerak ini ada 3 tugas, di mana masing-masing tugas itu bobotnya 20%. Jadi nanti total untuk tugas sudah 60% sendiri. Jadi harapannya rekan-rekan pada kelas ini jangan lupa untuk mengumpulkan tugas tuh. Oke, kita mulai dari materinya dulu, aktivitas praktikum 12. Aktivitas 12 yaitu praktikum RESTful API. Berikut ya persyaratan materi. Jadi harus sudah paham terkait penggunaan komponen antarmuka. Kemudian juga sudah paham terkait mekanisme event handler. Sebelumnya saya ingin coba tes apakah suara saya masuk ya. Tes suara saya masuk ya. Untuk spesifikasi perangkat tidak banyak perubahan mestinya ya. Jadi sistem operasi bisa menggunakan Linux, Mac ataupun Windows. Kemudian untuk framework JavaScript-nya kita menggunakan Node.js. IDE kita menggunakan Visual Studio, pemrogramannya bisa menggunakan TypeScript basic. Kemudian framework untuk pengembangan aplikasi mobilnya menggunakan Ionic. Kemudian kita butuh web browser untuk melakukan testing, dan pasti harus butuh koneksi internet. Tujuan tidak ada. Kemudian kita langsung ke praktik. Pada aktivitas 12 ini kita akan mempraktikkan apa yang ada di sini. Kita nanti coba pelajari bareng-bareng. Di sini ada perintah untuk membuat proyek dengan rangkanya starter list. Starternya pakai list ya. Kita coba starter list.
Oke, di sini saya akan pindah dulu ke apa namanya itu dokumen ini ya. Saya sudah menyiapkan dokumen namanya Tuweb 3 untuk kelas 4-6. Jadi di sini kita buat aja satu project. Sintaknya adalah Ionic nih. Ionic start, kemudian nama projectnya misal di sini ada ketentuan atau tidak. Tidak ada ya ketentuannya, tidak ada. Hanya membuat rangka dengan starter disk. Oke. Atau mungkin di ending ada, tidak ada. Oke, kita tentukan aja sendiri ya masing-masing. Bisa menamakan nama projectnya apa gitu. Misal di sini saya kasih nama praktik RESTful gitu aja. Praktik API. Oke. Ionic start praktik API, kemudian kerangkanya kita menggunakan list dan tipenya kita menggunakan void. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, kita coba run, kemudian kita tunggu saja prosesnya. Sambil menunggu. Jadi nanti kita akan diminta untuk menginstalasi dulu terkait pustaka Axios dan Vui Axios. Jadi pustaka ini atau library ini difungsikan untuk semacam network library. Jadi ketika kita butuh mengakses API atau mengakses web service di internet, kita membutuhkan suatu library untuk menjembatani proses akses itu. Jadi nanti datanya semisal menggunakan arsitektur RESTful dengan respon dalam bentuk JSON, nah kita bisa menggunakan library Axios ini. Oke, pastinya ini nanti tinggal kita copy aja, kemudian kita lakukan. Oke, ini prosesnya masih berjalan ya. Kita tunggu. Oh, bentar, ada error apa ini? Error while running subprocess. Violet. Oke, ini apa namanya violet di ini ya, tapi nggak apa-apa, ditunggu aja dulu sampai selesai. Karena kemarin sebenarnya bisa sih dimatikan prosesnya, bukan matikan sih, di Ctrl C atau di interrupt, prosesnya kita interrupt. Cuma nanti ada beberapa library yang akhirnya tidak ke bawah, jadi nanti harus dibawa ketika kita menjalankan aplikasinya. Oke, kita buat dulu saja aksesnya. Jadi kita lakukan penyesuaian untuk akses menggunakan ini ch on min r, kemudian UMI, kemudian di sininya aja misalnya gini. Nah, kita coba lanjut untuk proses instalasi Axiosnya. Oke, kita coba dulu proses instalasi Axiosnya. Kita pindah dulu ke projectnya, saya lupa. Kita pindah dulu ke project ini, baru kita lakukan instalasi Axiosnya. Kayak gini. Oke, tadi udah jadi ya, ini projectnya, project API. Oke. Nah, nanti kita perlu menambahkan library Axios ini di dalam src main.ts seperti ini.
kita coba aja dulu buka di src, kemudian di main.ts. Nah, ini nanti kita tambahkan saja library Axios-nya di sini. Ntar ini apa ini? Oh, masih gagal ya. Oke, gini aja dulu. cd baru kita on untuk web 3. Oke, kemudian kita pindah ke web. Oke, jadi teman-teman kalau misal menemukan error kayak gini tuh kita perlu membaca dulu ya errornya apa gitu. Contohnya kayak gini. Ini error karena ternyata modulnya ini gagal untuk membersihkan. Kemudian di sini ada error access permission denied untuk membuat ini library bla 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 bla, intinya kayak gitu. Padahal tadi sudah menggunakan sudo. Tadi belum menggunakan sudo. Oke, ini kesalahan berarti. Makanya salah terus. Kita tambahkan sudo dulu di depan. Nah, seperti ini. Oke. Ini harusnya sih aman harusnya. Oke, kalau sudah nanti kita tinggal menambahkan library Axios itu di main.ts secara global ya, jadi bisa digunakan langsung tanpa harus mengimport satu persatu di file gitu. Jadi tinggal kita ketikkan aja ini import Axios bersama dan Axiosnya ini. Kemudian kita tambahkan aja di sini di bawahnya router kayak gini Axiosnya. Lalu tambahkan juga untuk import Ionic Buoy. Jadi ini udah ya, bentar. Udah sampai nanti, nah menambahkan konstantanya di bawah import terms. Nah, kita tambahkan konstantanya di sini. Kita tambahkan konstantanya untuk ini aja. Di antara Ionic. Oke, nih. Oke, jadi di main.ts ini kita tambahkan. Oke, sambil nunggu prosesnya agak lama. Ada ini. This version is no longer support. Ini juga sama sih. Apa harusnya menyesuaikan, nanti ditunggu aja. Oke, sambil nunggu. Kemudian setelah menambahkan library-nya ke dalam konfigurasi project-nya, kita perlu mengikuti langkah selanjutnya, yaitu menghapus message list. Oke. Kemudian kita buat file baru untuk menggantikan nama menggantikan file tersebut dengan nama user list item. Jadi message list itu kita hapus saja di view message ini ya, view message src component. Di src component message list item ini kita ubah menjadi user list item view. Oke, kita bisa kita delete atau kita rename, kemudian kita ubah aja nanti, tapi kita delete aja biar aman. Kemudian kita buat satu file namanya adalah users list.void, user list item.void. Nah, isinya adalah file ini coding ini, source code ini. Kita kopas aja langsung. Sampai sini ya.
kopas saja. Nah, yang paling bawah ini style scope list item bla 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 bla. Nah, ini harusnya menyesuaikan dengan apa namanya tadi yang kita hapus tadi harusnya. Kita coba dulu bisa nggak? Nah, ini kita balikin dulu ya buat di copy stylenya. Kita copy sampai nah ini last style scope. Nah, ini ya style scope, kita copy aja. Kemudian kita masukkan ke sini. Biar stylenya kita ngikutin yang sudah ada. Oke, kita hapus lagi. Nah, kalau sudah, kita perlu menghapus view message way juga. Nah, kita hapusnya nanti aja ya, karena kemungkinan ada kode yang bisa dipakai. Kemudian digantikan dengan user. Oke, di sini kita buat lagi karena di sini menggunakan page ya, kita ikutin kayak gini. Kita sedikit modifikasi namanya view user page. Nah, nanti yang perlu dihapus adalah ini view message page. Oke, kita sesuaikan aja isinya, kopas saja. Tapi sebenarnya jangan cuma ngopas ya, kita perlu mengetahui sebenarnya isian codingan ini tuh apa gitu maksudnya. Oke, sampai script. Oke, sampai script sini. Nah, kemudian di bawahnya ini tinggal kita copy aja dari sini style scope-nya. Copy kayak gini. Oke, kemudian view message-nya sudah bisa kita hapus. Oke. Nah, kalau sudah, kita perlu memodifikasi routernya. Jadi di router kita perlu ubah untuk komponen ketika mengakses user ID. Jadi di sini message-nya kita ubah menjadi user, kemudian diarahinnya ke view user juga, ke view user page seperti ini. Oke, kalau sudah ya, kalau sudah di sini diminta untuk komponen home, harusnya ini home page ya kalau di sini, berarti yang di sini komponen home digantikan dengan isian berikut. Oke, kita copy aja sampai metode, tunggu, nah sampai script homepage, nah sampai sini ya, kita sesuaikan aja sampai script line ini masih kita hapus full berarti. Oke, kita hapus full aja. Nah, ini. Kalau sudah, perintah pada ini aplikasi siap dijalankan. Oke, karena di sini tidak ada screenshot hasil dari modulnya, jadi kita coba aja hasilnya nanti akan seperti apa. Kita jalankan perintah ionic solve. Oke, masih ada error ya di beberapa tempat, kita sesuaikan aja. Misal kayak gini, ada unexpected token expected ini di 15.2, artinya itu di sini adalah line-nya. Jadi kita bisa lihat ada di file homepage, di line 15. Nah, ini di line 15 ionic toolbar, kemudian expected koma, sepertinya ada salah nih di sekitar sini. Kita lihat dulu modulnya tadi di homepage ya.
harusnya ini sudah nutup, ion header ini juga nutup. Jadi apa nih bermasalah? Kita perlu, oh sorry, ini name-nya adalah homepage. Name-nya homepage. Ini errornya banyak juga nih. Kemudian respon seperti ini. Kemudian ada lagi, ini harusnya nggak jadi isu sih harusnya. Atau ini. Ini karena kita kopas dari PDF ya, jadi sering ada isu biasanya. Oke, kita coba lagi ion observe, apakah sudah bisa. Oke, nih, jadi ini adalah hasil dari praktikum aktivitas 12, di mana kayak penjelasannya kurang lebih seperti ini. Jadi di homepage ini kita mengakses sebuah data berdasarkan alamat API atau web service ini, JSON placeholder typecode.com/user. Jadi kalau misal kita buka tab, kemudian kita arahkan atau kita panggil tadi, nah itu akan memunculkan respon JSON seperti ini. Respon JSON ini kalau misal kita collapse kayak gini ya, ini total ada 8, 9, 10, ada 10 user, di mana setiap user itu memiliki struktur JSON response seperti ini. Jadi mempunyai key ID, key name, key username, email, address, dan sebagainya seperti ini. Nah, proses ini diolah untuk menampilkan data yang seperti ini, dimana codingannya, jadi ketika si Axios-nya mengakses alamat ini, dia akan mendapatkan respon. Nah, respon ini disimpan menjadi user, this user. Jadi respon data. Jadi di sini itu respon data ini ya, respon data disimpan di variabel user, this user. Nah, kemudian user ini diolah di listnya. Nah, di sini listnya user list item. Jadi di sini menggunakan list item yang sudah disiapkan kita tadi. Jadi di komponen tadi kan sempat bikin nih user list item view, maka di homepage ini dia menggunakan user list item untuk mengolah data user, users ini ya. Tadi kan disimpan di this users. Nah, users ini totalnya ada 10 data, di mana masing-masing data itu punya key sama value-nya tadi. Nah, itu istilahnya apa ya? Diparsing menjadi satu per data, jadi menjadi user. Nah, nanti kita tinggal manggilnya user dot nama ininya, key-nya. Jadi user.id, user.name, username dan sebagainya. Contohnya gitu. Nah, kita bisa lihat di user list itemnya, Nah, di sini dia memecah dalam bentuk dalam bentuk item. Nah, di sini kan ditampilkan menggunakan style H2 user.name. Jadi ini ya hasilnya ini. Lynn Graham ini itu menggunakan style H2, kemudian yang ditampilkan adalah data user.name-nya. Nah, misal nih contoh ya, saya iseng nih. Misal saya ingin mengubah menjadi username nih. Misal username ada nggak nih? Oke, nggak ada ya. Kita coba aja ubah. Nah, biar lebih jelas kayak gini. Kita ubah aja menjadi username kayak gini. Nah, kita coba. Nah, ini otomatis berubah. Yang ditampilkan adalah username. Jadi kita bisa memanggil data yang ada di sini tadi menggunakan key-nya. Kalau ingin manggil apa nih, misal websitenya gitu ya, misal ingin manggil websitenya, ya sudah tinggal diubah aja user.website kayak gini. Nah, otomatis ini adalah nama websitenya, datanya. Nah, kalau yang dipanggil adalah data di dalam
hierarki lainnya. Jadi contoh ini ya, ada atribut address. Dia punya data dalam bentuk JSON juga. Nah ini, jadi array JSON namanya, JSON array. Kemudian di data address itu punya beberapa data juga, street, suite, city, zip code, kemudian queue. Nah, contoh kita ingin mengambil city-nya misal. Jadi kita bisa menggunakan misal ya, ini ya namanya bread, ini kita ubah menjadi address, kemudian kita ambil data city-nya, dot city kayak gini. Nah, maka yang muncul adalah nama kotanya. Jadi bisa menggunakan seperti ini cara pemanggilannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada fungsi apa namanya itu, ketika ini diklik dia akan merouting ke user plus ID-nya. Jadi setiap data ini kan punya ID nih. Nah, setiap data ini punya user ID. Ini kalau kita buka inspect-nya seperti ini. Nah, ini ya apa namanya, dalam bentuk dimensi HP. Kalau kita buka, nah kita buka misal ini inspect, posisinya ada di sini ya, posisinya di sini. Nah, ini setiap data dia mana nih? Oh, di ininya terencrypt ternyata, sorry. Jadi di apa namanya itu, di view source-nya ini terencrypt. Jadi di sini itu dia ketika diklik dia akan mengarahkan ke detail usernya dengan ID ini gitu. Intinya seperti itu. Oke. Jadi nanti ketika kita klik dia akan menampilkan data lengkapnya. Misalnya nih, coba kita klik Lin Graham. Nah, oke. Di sini ada error ya. Kita cek dulu errornya biar lebih jelas. Ada error di view user page. Oke. Jadi tadi kan ada satu file lagi namanya view user page. Nah, ini yang digunakan untuk melihat detail dari masing-masing user. Oke, kita cek dulu. Salahnya ada di invalid and tag baris ke-6. Oke, baris ke-6. Di sini ada invalid and tag. Ini pasti ada salah ketik juga ini. Kita coba dulu tadi di view user view user di tab 6. Nah, ini sepertinya di sini ada salah kode. Kita coba dulu. Jadi kalau misal ada error kita coba aja tulis ulang. Kadang tuh apa ya namanya, kayak ada error case gitulah. Apa-apa. Ini kayaknya nggak masalah. Ini sebenarnya ini nggak error, ini cuma ditandai sebagai error. Kita cek dulu yang lain, aman harusnya. Oke, kita coba lagi. Nah, kita coba untuk detail Lin Graham. Kita klik. Masih ada yang bermasalah.
user page. Oke. Belum bisa. Nah ini, dah. Jadi coba kita view dalam bentuk ini ya, mobile. Nah seperti ini. Oke, jadi misal kita pengen lihat detail dari si Lynn Graham ini, kita klik aja. Maka di sini nanti routingnya akan ngarah ke user ID 1. Nah, maka di sini akan ada informasi Lynn Graham, website apa dan sebagainya kayak gitu. Nah, begitu juga dengan user yang lainnya. Nah, seperti ini. Oke, informasinya kalau pengen menambahkan kalian bisa menambahkan di sini. Selebihnya karena di sini hanya ditampilkan nama username-nya di detail ya, nama username-nya, kemudian nama websitenya, kemudian sama phone-nya di sini ada phone. Jadi kalau misal ingin menambahkan satu informasi, anggaplah ya di sini kita tambahkan address gitu. Address kita bisa ngambil address dari ini website tapi kok address street ya. Oke, kita ambil websitenya dari website ya. Harusnya dari website ini. Websitenya ini. Kemudian ini benar dari address street. Nah ini websitenya Hildegard, kemudian di sini harusnya address. Nah, seperti ini website Hildegard, kemudian addressnya Kulaslight. Nah kalau pengen menambahkan detailnya, semisal nih bentuk addressnya ada street, kemudian ada suite sama city-nya. Contoh, kita bisa menambahkan seperti ini. User, kemudian kita ambil dari suite-nya, kemudian dari city-nya. City. Oke, contoh kayak ini. Maka nanti hasilnya akan unexpected token di 121. Jadi ada yang error kayak ini. Sorry. Gini loh. Nah, harusnya saya kurangin aja. Oke, nah seperti ini. Kulaslight apa. Jadi kalau boleh ditambahkan koma sebagai ini juga bisa kayak gini. Koma. Jadi Kulaslight suite-nya apartemen 556, city-nya di Gwenboro. Contohnya begini. Oke, jadi ini salah satu pemrosesan data dari API kemudian ditampilkan ke dalam aplikasi. Oke, mungkin itu kurang lebih yang bisa kita praktikkan di aktivitas 12. Oke, kita bisa coba lanjut dulu ke aktivitas 13 ya. Oke. Di aktivitas 13 hanya ada satu materi, yaitu aktivitas praktikum 13. Kita cek dulu aktivitas praktikum 13. Oke. Sorry, ini agak lemot apa ya. Oke. Di aktivitas 13 ini fokusnya adalah praktikum akses data. Oke. Kita akan mencoba di sini untuk di sini menggunakan SQLite. Jadi kita akan membuat suatu SQLite mungkin nantinya ya. Kita lihat dulu. Kita akan di sini akan menggunakan SQLite untuk penyimpanan datanya. Kemudian bagaimana menampilkan datanya ke dalam aplikasi, kurang lebih seperti itu. Gambarannya seperti itu. Nah, nanti di sini akan menggunakan Vuex. Jadi ada library namanya Vuex untuk mengelola state seperti itu. Nah ini penggunaan Vuex untuk state management.
data yang dikelola sepanjang workflow. Oke, data state-nya kita akan menggunakan Flex. Oke, salah satu contoh penggunaan Flex adalah penyimpanan terpusat centralized store untuk status login. Oke, kita coba aja ini gambarannya ya. Jadi nanti kita perlu install dulu Flex-nya. Oke, kita coba aja install. Mestinya kalau install bisa di sini aja sih, nggak harus keluar. Kita coba sudo npm install save. Oke, kemudian nanti pembuatan store-nya. Oke, ini ada pembuatan store-nya. Jadi kita bisa mengimport create store dari Flex. Kemudian di sini ada proses untuk pembuatan create store, di mana dia ada login, username, sama full name. Jadi ini apa namanya itu, gampangannya semacam kolomnya, kolom dalam tabel kalau di mata kuliah database mungkin. Oke, kemudian di sini ada dua metode. Yang pertama adalah ubah ke login sama ubah ke logout gitu. Dimana diubah ke login ini dia akan menyimpan state loginnya menjadi true. Kemudian siapa yang login akan disimpan, username-nya akan disimpan, full name-nya pun juga akan disimpan seperti itu. Sedangkan ketika logout, IP loginnya dibuat false, kemudian username sama full name-nya dihilangkan, dihapus gitu. Oke, ini gambarannya. Nah, untuk mengakses data dari state-nya itu caranya kayak gini. Di store state kemudian .login status. Jadi tadi kan kita simpan ke dalam login status ya, mana tadi? Oh, di sini nggak ada ya. Oke, ini ininya aja sih, contohnya aja login status. Di sini nggak ada soalnya namanya. Atau seperti ini. Contoh di atas digunakan untuk mengambil nilai state dari login status. Nah, atau menggunakan mutasi atau metodenya menggunakan cara di store kemudian commit kemudian nama ininya, nama apa namanya itu, nama metodenya, kemudian isian parameternya. Ini caranya menggunakan metodenya atau mutasinya. Oke, kemudian Verb dan TypeScript. Untuk membuat supaya store dapat diakses di seluruh aplikasi menggunakan di store ini tadi, maka perlu dibuatlah file deskripsi tipe untuk TypeScript. Nah, itu prosesnya nanti di sini src sim flex kayak gini lah. Oke, ini hanya gambaran aja. Nah, ini kita udah masuk ke praktiknya. Jadi praktiknya adalah aplikasi dengan fitur login menggunakan data SQL. Oke, alurnya saat aplikasi berjalan, pertama kali akan menampilkan layar login. Informasi pemakai berupa nama pemakai, nama lengkap pemakai, serta password pemakai. Maksudnya pemakai itu user ya, yang berada dalam suatu tabel SQL. Selama tidak berhasil login, maka tetap berada pada posisi layar login. Jika login berhasil, maka masuk ke aplikasi. Jika mengakses suatu halaman saat belum login, maka akan diarahkan ke halaman login lagi. Oke. Implementasi praktiknya kita buat dulu rangka aplikasi menggunakan starter blank. Oke, nama projectnya ada nggak nih contohnya? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita buat aja sendiri, tapi ini menggunakan starternya blank. Oke, kita buat dulu di sini ya, masuk ke webnya dulu, kita buat Ionic start, mana tadi, kita modifikasi aja ya. Nah, ini tipenya tadi mintanya blank, kemudian kita buat aja namanya praktik state gitu aja, praktik state. Oke, sambil nunggu ya, nanti di sini sebenarnya udah ada nih, cuma belum lengkap aja node-nya, node modulnya nggak lengkap, jadi ditunggu aja. Oke, nanti kurang lebih kita ada direktori src, atur supaya hanya terisi dengan direktori dan berbagai file seperti ini. Oke, jadi di direktori src nya nanti di praktik step ini src kita perlu menyesuaikan direktorinya. Jadi kita perlu menambahkan
router udah ada ya, router sudah ada ya, router sudah ada. Kemudian nah yang belum ada adalah store. Kemudian ada temp sudah ada. Views-nya, nah views-nya nanti kita perlu menambahkan beberapa file kayak gini. Oke, kita coba dulu aja menambahkan directory store-nya. Kita tambahkan di sini new folder store. Kemudian isinya adalah index.ts. Ini ya, index.ts. Lalu di views kita perlu menambahkan beberapa file baru. Ada interplace home. Oke, interplace home. Oke, interplace home. Kita tambahkan page gitu ya di belakangnya. Kita sesuaikan dengan format existingnya. Interplace home page, kemudian interplace login page .vue, lalu tambahkan lagi interplace apa tadi, tentang, oke, atau about gitu aja ya, about page.vue, karena menggunakan bahasa Inggris semua tadi, jadi biar enak aja. Oke, home login, oh ini mungkin biar urut ya, menggunakan nama tentang kan, home login tentang gitu. Yaudah, kita ikutin aja ya, tentang. Nah, tentangnya biar dulu. Oke, saya minum dulu ya. Oke, kemudian kita lanjut. File ini merupakan file utama dan perubahannya berupa bagian untuk mengaktifkan centralized store dari voice. Oke, kita masuk ke src main-nya dulu, src main.ts. main.ts-nya ini kita perlu menambahkan di bawah ini ya, di bawah temp variable, import temp variable, kita menambahkan import store. Kemudian nanti kita tambahkan use store. Jadi di sini kita tambahkan import store from ini, lalu kita tambahkan di sini use store kayak gini. Ini biasanya error penulisan ini biasanya. Karena kita kopas tadi. Oke. Lalu kemudian di file src app.vue, kalau di sini mestinya namanya ini, nah app.vue, kita bagian ini merupakan komponen utama dari aplikasi yang pertama kali dijalankan oleh main.ts. Fungsi utamanya dari sisi tampilan adalah untuk membind menu dan kemudian mengaktifkan menu tersebut. Oke, kita sesuaikan aja seperti yang sudah ada ini, kita paste template, kemudian kita kopas lagi. Nanti kemungkinan kalau PDF itu ketika kopas ada yang karakter yang hilang, jadi pasti ada yang error mungkin. Nanti kita cek aja. Oke, ini sepertinya ini sama ada lagi nggak tugas. Oke, ini dalam satu baris ini harusnya. Sudah tidak ada ya. Oh ya, ini harusnya itu satu file ini.
Kita coba lanjut lagi. Oke, ini masih ada ya ternyata di bawah. Ini adalah file scriptnya app, masih banyak ternyata. Kita kopas lagi. Dan kita perlu membuat simfluid.d.ts. Oke, jadi nanti kita di awal tadi ya, mestinya juga ada itu. Nah ini ada ini, simfluid.d.ts sama simsfuex.d.ts. Nah, dua file ini yang belum kita buat. Kita buat dulu di sini. Nama filenya adalah mana tadi? Hilang. Belum kebuat kayaknya. Kopas aja nggak bisa ya namanya. simsfluid.d.ts kayak gini. simsfluid.d.ts sama fuex satunya. Kita bikin lagi satu sims.fuex.d.ts. Nah, karena ada dua file ya ini, simsfluid.d.ts sama fuex ya tadi, rename fuex. Oke, kemudian untuk yang simsfluid nya tadi, mana tadi simsfluid? Nah ini simsfluid nya kita tambahkan kita isikan untuk yang fluid. Kemudian yang fuex kita isikan ini. Lalu nanti di routernya perlu ada penyesuaian. Router. Oke. Penyesuaiannya ada di importnya ini. Jadi di import semuanya ini. Import ini perlu di import semuanya. Kita tambahkan aja di sini. Login sama tentang. Ya, tadi namanya pakai home page. Enggak ada semua kan. Oke. Ternyata error kalau kayak gini. Nah, kayak gini. Import interface homepage. Import enter login page. Import enter tentang page. Oke. Oke, lalu perlu menambahkan beberapa routingan. Jadi ini ya, routingannya ada home, tentang, sama login. Oke, kita tambahkan aja di sini. Misal
kalau home diarahinnya berarti home pakai yang sudah ada ya, ada 3 nanti kayak gini. Home diarahin ke interface homepage, komponennya interface homepage, kemudian ada router ke login, interface login page, kemudian sama tentang. Oke. Kalau sudah di store index, di store index di sini kita akan menambahkan codingan. Jadi file ini digunakan untuk mendefinisikan semua stage yang akan dikelola dalam aplikasi serta berbagai mutasi terhadap berbagai stage tersebut. Sebenarnya masih ada selain mutasi, tapi pembahasan untuk saat ini cukup sampai mutasi. Oke. Jadi kita copy aja. Jadi di stage ini di file store ini dia membuat stage dengan namanya itu ada IP login, username, full name. Kemudian untuk mutasi atau metodenya dia ada ubah login sama ubah login seperti yang dijelaskan di awal tadi gitu ya. Username sama full name. Nah, kalau sudah di variabel CSS tetap, kemudian di interface homepage, nah ini ada penyesuaian di interface homepage-nya. Kita kopas saja karena banyak ini. Kalau mau coding dari awal bisa, cuma memakan waktu, jadi kita kopas saja karena sudah disediakan sama modulnya. Nanti tinggal belajar sebenarnya codingan ini tuh fungsinya buat apa gitu. Oke, mungkin ada yang error, kita cek dulu. Oke, kita coba dulu. Setelah itu ditentang dulu malahan. Oke, tentang, kita copy tentang. Oke, tentang ada beberapa penulisan yang perlu disesuaikan. Oke, kemudian tinggal yang login. Lumayan banyak nih errornya, lumayan banyak. Kita cek satu persatu aja, mungkin ada yang typo. Nah ini ion input button validasi, kliknya namanya nanti validasi interlogin page. Oke, ini adalah sintaknya ya, sintaknya ada di sini. Kita cek dulu, ini lumayan banyak yang error.
biasanya salah sintak. Nanti sebenarnya kalau dijalankan pasti akan kelihatan tuh errornya apa, itu sebenarnya kelihatan. Oke, SQL page drop table if user if access user, drop table if access user, kemudian create table user dengan atributnya ada uname, fname, ini, aduh, nah ini dalam satu baris kayak gini, pas. Kemudian insert into values, bla 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 bla, ini juga dalam satu baris kayak gini. Oke. DB execution dan bla 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 bla. Oke. Ini catch error kayaknya tidak masalah. Oke. Kita lanjut ke apa nih? Setelah selesai, akses DBM SQL dilakukan pada mounted dengan menggunakan SQL Batch. Oh, ini penjelasannya ya. Serta SQL Batch digunakan untuk mengerjakan lebih dari satu perintah dalam waktu bersamaan. Oke. Dalam hal ini ada tiga. Oke, dalam hal ini ada tiga. Kita cek ya. Katanya ada tiga. Yang pertama adalah drop, kemudian yang kedua adalah create, dan yang ketiga adalah insert. Tuh. Jadi benar ya, ada tiga apa namanya itu, tiga proses. Menghapus table, kemudian membuat table serta mengisikan data user. Oke. Kemudian menjalankan aplikasi. Jika kode sumber sudah dibuat, kode sumber harus dibuild menjadi file APK. Oke. Kemudian jalankan di mobile phone. Oke, kita berarti nanti harus menggunakan mobile phone ya di aktivitas ini. Nanti saya akan coba konekkan dengan mobile phone saya kalau bisa ya. Access code hanya dapat dijalankan di emulator atau device nyata. Oke, nanti kalau semisal kita tidak bisa menggunakan mobile phone, saya akan coba menggunakan emulator nanti. Jika ingin menginstal pada device nyata, berikut ini adalah rangkaiannya. Pada proyek jalankan Ionic Capsync. Oke, jadi fungsinya untuk mensinkronisasikan ya. Bentar, saya perlu ini enggak ya? Bentar, saya coba untuk mengkoneksikan, mungkin koneksi ke emulator aja ya kali ya. Kita coba, saya pakai emulator yang Android Studio, pinjam punyanya Android Studio aja. Saya akan coba pakai yang EDE31. Yang berat aksesnya. Kita plotting aja. Oke, tunggu connect ke emulatornya. Ini saya punya emulator ya. Jadi ini emulator saya dari Android Studio. Ntar proses.
sini belum sinkron, kalimat berat karena banyak yang dijalankan ini, mulai dari record, kemudian Android Studio-nya sendiri berat, Visual Studio-nya juga berat, Chrome-nya apalagi juga berat. Oke, sabar. Kita sebenarnya coba saya konekkan ke device, bisa pairing ke device. Coba saya pair ke device dulu. Terlalu berat menggunakan emulator ternyata. Oke, sabar ya, saya coba untuk setting handphone. Oke, kita matikan dulu deh, ini palingan videonya bisa matikan, berat banget. Oke, ini saya coba menggunakan HP saya. Oke, saya coba menggunakan HP saya. Oke, kita mulai dari ini, Ionic Cap Synchron. Oke. Nah, oke, jadi di sini kita mulai dengan, kita masuk dulu ke projectnya, ke root projectnya tadi di CD praktik step. Oke, di sini. Kemudian di sini kita mulai dengan Ionic Cap Screen Scene. Coba error. Nah,
Ini apa nih, kita coba buka. Roll up file to resolve import wax. Oke, ada di store index, berarti di store index ini ternyata gagal. Waxnya ini gagal. This is most like unintended because config obligation at runtime. Oke, berarti pas import Vuex itu gagal. Nah, ini kita bisa cek di main.ts nya ketika kita import tadi itu sudah ada Vuex nya atau belum. Kan harusnya tadi tuh Vuex itu diimport di proses import Vuex tadi itu tadi udah diinstal belum? Itu tadi udah berhasil belum ya? Saya lupa soalnya. Oke, kita coba aja lagi. Sudo npm install Vuex. Sudah, kita coba capskin. Oke, masih gagal. Error doing import SQLite. Oke. Import native SQLite. Oke, ini kayaknya tadi juga belum di ini ya. Di sini belum ada proses instalasi SQLite nya mungkin. Sepertinya belum dijelaskan tadi kayaknya. From Ionic native SQLite nya ini belum dijelaskan nih. Oke. Kita cari aja sih cara install. Misal contoh kayak gini, ini karena apa gitu errornya. Oke, atau ini karena kepanjangan di user import from user. Atau langsung kayak gini deh, npm install SQLite. Karena SQLite nya belum diinstal. Atau tadi lebih lengkapnya Ionic native SQLite. Nah ini npm install Ionic SQLite ya. Atau lengkap cara apa nih? Oke. Oke, kalau sudah coba kita sinkronisasi lagi.
tunggu ya, prosesnya mungkin ini agak lama. Ambil kita ulik materinya lagi. Oke, nanti harusnya ketika menjalankan aplikasi ini ya, harusnya nanti tampilannya kurang lebih kayak gini. Tampilan halaman loginnya, kemudian ketika memasukkan nama A dan kata kuncinya apa, ketika divalidasi akses ditolak, contohnya itu. Kemudian ketika coba masuk ke tentang, nanti akan muncul. Kemudian di halaman logout ini, oke, harusnya tadi itu biar bisa masuk login, kita validasi. Oh sorry, di mutasinya tadi gimana tadi? Kalau di mutasi di tab di tadi mana? Oh ini. Ya, insert user, values-nya adalah A, passwordnya user spasi A. Oke. Sorry, passwordnya adalah pas A nih. Oke. Kita coba sinkronisasi finish, kemudian kita eksekusi perintah selanjutnya. Mana tadi? cd android. Oke, cd android, kemudian langsung Gradle. Gradle itu adalah buildernya ya, builder Android. Nah, copy aja lah daripada nanti salah ketik ya. Kayak gini. Kita coba no spell or Android. Oke, kita coba cari di Google aja lah. Oke, kita perlu ini dulu, kapasitor dulu ya. Ya tadi sebenarnya di modul tadi kalau nggak salah udah dibahas tuh terkait kapasitor di awal kalau nggak salah. Ini cara menggunakan kapasitor. Nah ini sayangnya di sini ternyata tidak dibahas ternyata. Ya sudah lah, kita coba. Jadi kalau masih ada apa namanya itu yang tidak dimengerti, sebenarnya rekan-rekan bisa ini sih, coba untuk cari solusinya di Google.
Google atau mungkin pakai AI juga nggak masalah gitu. Oke, sekarang kita coba ini ya, Ionic Capacitor at Android. Ionic Capacitor at Android. Oke, nah itu udah ada tuh Androidnya, jadi nanti di sini harusnya ada. Nah ini Android. Makanya tadi ketika kita coba untuk pindah ke direktori Android tidak menemukan gitu, karena belum dibuat kapasitornya. Nanti kalau sudah harusnya bisa. Kita ikutin ini dulu aja. Perintahnya masih belum selesai ya. Jadi sepertinya di modul ini kurang satu perintah aja sih, perintah untuk menambahkan kapasitornya ini tadi. Setelah ini kan kita melakukan sinkronisasi. Prosesnya agak lama. Nah, udah selesai. Nah, sekarang kita ulangi tadi kapasitor sinkron. Ya, kalau kita lihat di sini tadi, setelah itu Ionic kapasitor sinkron, baru setelah itu di boot. Atau kalau mau langsung dijalankan ke device, ini fungsinya. Jadi Android bla kayak gini. Kita bisa pakai yang ini atau yang di modul. Kita coba dulu yang dari modul ya. Kita coba dulu yang dari modul. Oke, kalau sudah kita cd Android Gradle not found. Oke, komen Gradle-nya tidak ditemukan. Gradle. Kalau di sini menggunakan Gradle, nah kan typo. Jadi mestinya ini Gradle, Gradle. Nah, kayak gitu. Oh, sama aja ternyata. Oh, saat file directory ini sudah masuk ke file directory, cuma Gradle-nya nggak jalan. Oke, kita coba aja ini. Nah, gini ya. Mana tadi yang device langsung tuh mana? Nah, kita jalankan aja perintahnya. Sorry. Nah, oke, kita tunggu. Oke, ini jatuhnya kayaknya jalan di emulator nanti kayaknya, membuat emulator baru. Kita tunggu aja. Kami juga apa namanya itu, eksekusinya masih 52% ya, ditunggu aja.
karena ini juga pertama kalinya saya menggunakan Ionic versi terbaru setelah sekian lama ya. Jadi dulu saya menggunakan Ionic itu tahun 2015, sedikit cerita. Waktu itu masih menggunakan AngularJS. Nah, sekarang udah lumayan support banyak ya. Salah satunya menggunakan Vue gitu. Jadi untuk proses sinkronisasinya pun juga baru. Dan mungkin metodenya baru gitu. Oke, kita tunggu aja. Masih 63%. Oke, sambil nunggu saya mau ngedit dulu dah ya. Ada tugas ternyata tadi. Oke, 99%, tinggal 1% aja. Oke, ini sorry, karena saya telat ini ya, telat confirm, jadinya kayak gini. Bentar, ini gara-gara telat confirm ya. Kita coba eksekusi lagi. 100%. Nah, harusnya di Android sini kok nggak ada ya, mana ya, bentar, kok hilang installnya ini. Nah, akan muncul kayak gini nih, install via USB gitu, remember my choice, install. Nah, ketik di install. Nah, nanti kalau sudah, dia akan otomatis melakukan instalasi di sini. Kita lihat aja. Nah, ini sudah ada nih, praktik state. Oke, ini adalah device saya ya, device saya ini. Nah, ini sudah ada build successful practice state. Nah, kita coba aja buka practice state-nya. Nah, nanti ini karena mode saya mode gelap ya, jadi jauhnya kayak gini. Coba saya matikan dulu dapatnya. Nah, ini sebenarnya ada ada field cuma nggak kelihatan. Jadi tadi kita sesuaikan dengan yang ada di mana tadi, saya lupa. Mana sih? Ya, bukan. Nah, ini loh. Nah, tadi username-nya adalah A, passwordnya adalah pas A. Oke, kita coba. Usernya adalah A, passwordnya misal nih, passwordnya asal gitu ya, asal aja, kita validasi. Nah, akses 1 ditolak. Oke, sekarang kita coba betulin pas A, kemudian kita validasi. So, passwordnya tadi itu pas A besar, P A S S
besar. Validasi. Tak, kok validasinya aksesnya ditolak ya? Akses ditolak sampai ini berarti ada yang salah ketika saya login. PASA. Betul Pak, PASSA usernya. Usernya kecil, passwordnya pas. Oke, ketika klik validasi, coba kita cek fungsi validasinya. In, name, uname, db, passwordnya db, store, commit, ubah ke login, username. Oke, ketika divalidasi, disuruh push ke home. If name sama dengan uname db dan ip pass sama dengan pass db. Pass name-nya adalah pass db-nya adalah pass Oke, padahal ini udah ya instalasi APK berhasil tadi. Kemudian, nah ini permasalahannya tinggal cara debugnya sebenarnya, karena saya tidak tahu proses debugnya, jadinya akhirnya kesusahan untuk sebenarnya ada masalah apa sih gitu. Oke, kita coba dulu cara debugnya. Sini juga tidak dijelaskan ya cara debugnya seperti apa gitu. Kita cari aja caranya di sini.
only to find run Android nggak bisa, ini run Android device. Oke, berarti itu nggak bisa dipakai. Kita coba dulu yang lain. Untuk berikut cara membuka APK ulang langkah sambil install debug. Grab web console prosesnya ADB, aduh saya nggak ada ADB. Pakai bantuan Cordova sepertinya. Oke, saya coba aja ya. Nanti kalau misal tidak bisa, mungkin ini akan jadi PR saya juga. Not found. Oke, please install global nvn run. Oke, diminta untuk install native run. Coba. Ionic doesn't support using Cordova with Ionic V project. Oke. Encourage you try kapasitor. Oke. Jadi ini pakai kapasitor. Kemudian kita cari aja ya. Open chat in kapasitor Android Ionic project, contohnya gini. Enable to see. Oke, mungkin ada ininya. Console server log dulu. To build FS Android. Oke. Kita coba. Ini ada beberapa ini, saya pilih yang Xiaomi ya. Ini yang Xiaomi. Ini HP saya. Ini prosesnya deploy lagi dari awal. Jadi kita lihat, nah ini dia install ulang. Oke, kemudian share anonymous data, kita coba yes saja. Tes harusnya kalau ada debug kita bisa coba nih. Pas validasi akses ditolak, validasi akses masih nggak bisa. Tapi kok nggak jalan ya ini ya. Konsol lognya nggak jalan. Konsol lognya kapasitor. Oke, prosesnya ini nggak jalan.
saya yang tidak tahu caranya ya. Nanti coba saya cari tahu. Oke, mungkin untuk hasilnya kita lihat aja langsung tadi di sini ya. Jadi nanti akan menampilkan tentang, kita cek di sini harusnya itu ketika menampilkan tentang di sini di tanda itu ada tentang, kita klik, nah tentang. Nah, harusnya yang proses logout nih yang belum bisa kita cek karena kita login aja masih gagal gitu. Saat berhasil masuk login akan ditampilkan halaman berikut. Harusnya ketika login kemudian ada tombol logout di sini. Nah, cuma kita belum bisa login nih. Oke. Nah, nanti saya coba, itu jadi PR saya juga untuk debugging kapasitornya Android di Ionic Project. Oke, mungkin karena di sini agak berisik karena hujan deras ya di sini, dan juga waktu sudah menjelang sore udah maghrib juga. Mungkin untuk materi 13 saya cukupkan, aktivitas belajar 13 saya cukupkan. Nah, untuk aktivitas belajar 14 saya ulik aja secara singkat ya, karena kayaknya panjang kalau mau dipraktekkan. Kita praktek aktivitas belajar dua aktivitas belajar aja udah memakan waktu lumayan ini. Oke, ini tentang praktikum native API plugin. Intinya nanti diminta untuk bikin sebuah aplikasi. Jadi ini mau menggunakan API plugin bawaannya Android. Nah, ini cara menggunakan native API plugin. Jadi API itu ada natifnya, maksudnya itu API asli dari bawaannya si Android gitu. Nah, di sini dia menggunakan dua, yaitu pertama adalah kamera sama geolocation. Kamera untuk mengakses kamera, geolocation untuk mengakses GPS atau lokasi HP. Jadi di sini dia bikin kamera geo gitu, projectnya namanya kamera geo. Kemudian ini nanti bisa dipraktekkan, tinggal kopas codingnya, lalu hasilnya dia akan seperti ini. Oke. Nah, di sini prosesnya, nah ini kan baru nih, ada Ionic Cap Add Android bersama Ionic Cap Sync. Nah, tadi kapasitor Add Androidnya yang belum ada. Oke, ini harusnya pakai Gradle Assemble Debug. Oke, nanti dicoba aja. Nah, lalu hasilnya kayak gini nanti. Jadi bisa ambil foto, kemudian lokasi koordinatnya akan ditampilkan di bawah. Ini adalah lokasi koordinat rekan-rekan ketika menjalankan aplikasinya, mestinya seperti itu. Dan ini kondisinya GPS harus nyala, kurang lebih seperti itu. Ini untuk aktivitas 14. Lalu untuk aktivitas belajar 15 ini fokusnya adalah praktikum aplikasi terintegrasi. Oke. Nah, ini lumayan banyak ya, dari sini aja udah kelihatan. Dan ada 43 halaman. Jadi ini kalau dibahas dalam pertemuan to web kayaknya juga makan waktunya banyak banget gitu. Jadi nanti rekan-rekan bisa coba pelajari, dan jika ada pertanyaan bisa di open forum diskusi gitu. Atau mungkin di Japri juga bisa, silahkan. Oke, di sini membuat suatu project baru. Oke, jadi ini keseluruhan ya. Jadi yang project ini tuh membangun aplikasi terintegrasi itu artinya yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya. Jadi seperti ini, akses data yang tadi menggunakan SQLite, kemudian menggunakan native API kamera geolocation sama geocodernya, kemudian dijadikan suatu aplikasi nih. Nah, nanti langkah-langkahnya kurang lebih bisa diikuti. Ini lumayan banyak banget ini filenya. Filenya lumayan banget. Nah, kita langsung masuk ke hasilnya aja. Gambarannya kurang lebih seperti ini nanti. Nah, jadi aplikasinya gabungan antara yang tadi kita login sama kamera geolocator yang baru tadi. Nah, ketika login, divalidasi, kemudian dia berhasil login. Nanti kayak gini.
Nah, nanti di situ dia bisa mengambil foto. Kemudian juga ada informasi terkait latitude longitude-nya. Nanti ketika diambil foto, jepret kayak gini, ambil fotonya, kemudian berhasil. Nah, seperti ini. Nah, nanti dia akan meminta perizinan terkait akses GPS ya. Nah, ketika aksesnya diizinkan, nanti dia akan menampilkan hasil foto dan juga koordinat latitude longitude-nya. Seperti ini. Nah, ini hasilnya. Hasil fotonya, kemudian hasil latitude longitude-nya. Oke. Kemudian nanti juga bisa apa namanya itu, ada fitur untuk merubah user di sini. Merubah password, Kemudian kalian bisa mencoba untuk login ulang menggunakan password yang baru. Oke. Kurang lebih hasil dari aplikasi eh, apa namanya itu, aktivitas 15 kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin untuk pertemuan ini saya cukupkan sampai sini, dan jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya silahkan melalui forum diskusi ataupun private message di e-learning gitu. Oke, kurang materi sekiranya saya cukupkan. Jika ada lebihnya itu dari Allah, kurangnya dari saya pribadi. Mohon maaf. Terima kasih untuk partisipasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.